Shalom. Berikan sorak-sorak yang panjang buat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya hanya remind dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, kita menyadari Jumat barusan ini bahwa kita memperingati hari penyaliban Tuhan. Ya. Di mana Tuhan Yesus telah mati buat kita, menebus dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga. Mengapa Tuhan Yesus tidak turun dari kayu salib? Ya, bukan karena paku yang saya katakan, yang menahan dia tetap di atas kayu salib, tetapi karena kasihnya begitu besar kepada saudara dan saya, sehingga dia rela menderita supaya saudara semuanya menjadi ciptaan yang baru. Yang saya katakan amin. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang kasih, hari ini kita akan belajar ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan teori, ya, bukan ilusi, tapi ini adalah satu kebenaran. Dan kalau kita mau lihat kebenaran, kita harus yang paling dasar itu dari firman Allah. Ya. Banyak orang Kristen hanya sekedar percaya, dibaptis, bla bla bla, ya, tetapi dia tidak mau mempelajari dengan seksama atau membaca firman Tuhan, belajar untuk minta tuntunan Roh Kudus supaya dia dapat berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Nah, sebab itu saya mau tuntun saudara sebelum kita lihat Yesus bangkit bukan hanya ilusi, tapi kenyataan yang disaksikan. Bukan hanya pada waktu itu murid-muridnya, tetapi 500 orang sekaligus. Sebab itu saya dasari dulu. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Tolong ditayangkan. Iya. Saya bacakan, perhatikan baik-baik saudara. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Yaitu pada waktu surat ini ditulis. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bapak Ibu yang kasih, 500 orang melihat sekaligus. Belum yang lainnya saudaraku. Mana mungkin 500 orang ini dapat percaya dengan kebohongan kalau Yesus itu tidak bangkit? Tidak mungkin. Ya, tidak ada orang berani mati karena kebohongan. Nah, ya Pak, itu kan kata Alkitab Pak. Bapak Ibu yang kasih, nanti pagi saya diingatkan oleh Tuhan untuk saya melihat kembali siapakah ahli-ahli sejarah di zamannya Yesus. Ya, bukan di Alkitab loh, ini zamannya Yesus. Ya, saya bacakan saja ya supaya cepat saudaraku ya. Nah, tayangkan. Namanya Flavius Josephus. Seorang Yahudi. Oh, tidak percaya dengan Yesus saudara. Dia ahli sejarah. Dia menulis demikian. Karyanya yang terkenal yaitu Antiquities of the Jews. Ditulis sekitar 93-94. Pada waktu itu hiduplah Yesus. Ditulis demikian. Pada waktu itu hiduplah Yesus seorang manusia bijak. Dia tidak mengatakan Tuhan. Ya, manusia bijak. Ia adalah Kristus. Luar biasa. Ini di luar Alkitab loh saudaraku. Ya. Lalu Tacitus dari Romawi. Ini orang termasuk orang kafir gitu saudara. Karyanya terkenal, ya, ditulis tahun 1116. Isinya Tacitus menyebut Kristus atau Kristos yang dieksekusi oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen sudah dikenal pada masa itu dan dikaitkan dengan Yesus. Kutipannya, yuk kita baca rame-rame. 2, 3. Kristus pendiri nama itu dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Ini orang-orang kafir.
Karena tidak kenal Tuhan. Yang terakhir, masih banyak sebetulnya saudara. Nanti terlalu lama ya, dibaca saja. Ya. Plinius muda, ya, dari Romawi juga, karya surat kepada Kaisar Trajan sekitar tahun 112. Isinya, ia menulis tentang praktek orang Kristen yang menyembah Kristus sebagai apa? Tuhan. Dan hidup dalam komunitas dengan aturan moral yang kuat. Bukan fanatik ya, aturan moral yang kuat. Ya. Yang ketat maksudnya, yang sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir Suetonius Romawi. Karyanya Lives of the 12 Kaisar. Isinya menyebut ya Kristus sebagai Tuhan yang menyebabkan kerusuhan di kalangan orang Yahudi di Roma yang oleh beberapa sejarawan dianggap sebagai referensi tidak langsung terhadap Yesus. Ini tidak ada dalam Alkitab. Ini adalah orang-orang yang di luar Kristen pada zamannya Yesus. Dia memberikan kesaksian yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Apa yang harus kita terima? Kita masuk. Yesus hidup, maka aku hidup dalam kuasa kebangkitan. Ya sama-sama kita Pak, ditambahi ya. 2, 3. Yesus hidup, maka aku hidup dalam kuasa kebangkitan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan saudara Kristen, cuma Kristen saudara rugi. Maka itu banyak orang ya sudah ngaku Kristen, tapi akhirnya murtad, akhirnya jadi kepercayaan lain. Ya mereka tidak kenal secara pribadi. Kalau kita kenal secara pribadi luar biasa. Dia tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia bangkit, ya. Dia bukan hanya meninggalkan kita, dia menyertai kita. Pada waktu Yesus bangkit, selama 40 hari, dia menyatakan diri kepada orang-orang yang percaya. Sekali lagi, waktu Yesus berada di dalam dunia, ya, belum disalibkan, dia menyatakan diri secara umum kepada semua orang. Tapi waktu kebangkitannya, Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku yang kasih, coba sekarang saya mau saudaraku perhatikan baik-baik. Ini mungkin tidak kelihatan. Next set. Ya. Kebangkitan sama dengan kemenangan atas maut. Ya, jadi kebangkitan itu kemenangan atas kematian di dunia ini. Yesus tidak sekedar mati, tetapi bangkit dan hidup apa? Untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, luar biasa. Kebangkitannya menghancurkan kuasa maut. Kita tidak perlu lagi takut terhadap kematian. Karena kemenangan Kristus adalah jaminan hidup bagi kita. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan yes. Berikan sorak-sorai yang panjang. Saya bacakan. Ya, para martir. Bukan ini. Sebentar Sen, jangan dulu Sen. Ya. Saya bacakan para martir muridnya Yesus. Ya, pada waktu itu. Yakobus, anak Zebedeus, mati sekitar tahun 44 Masehi di Yerusalem. Dipenggal oleh Herodes. Ya, hanya murid Yesus ini yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 2. Nanti saudara baca di rumah, ya. Lalu yang namanya Thomas atau Didimus, dia menyebarkan berita Injil di India. Ditombak oleh tentara lokal. Mati. Ya. Bartolomeus 60 Masehi, sesudah Masehi, mati di Armenia.
dikuliti hidup, lalu dipenggal. Matius dibunuh dengan pedang atau tombak. Yudas Tadius dipukul sampai mati dengan pentungan. Simon orang Selot disalibkan atau dipotong dua. Bayangkan Bapak Ibu, kalau berita itu berita bohong, mereka semuanya ini tidak berani memberikan nyawanya karena dia tahu dia memiliki hidup yang sejahtera. Amin. Filipus ya mati di Hierapolis, disalib atau digantung. Paulus dipenggal dengan pedang, dia nggak disalib. Karena apa? Dia mempunyai kewarganegaraan dua. Gitu loh. Israel dan Romawi. Dan dia boleh, tidak boleh digantung, tidak boleh disalib. Dia dipenggal. Lalu Andreas disalib pada salib berbentuk X. Dipertenteng gitu saudara. Ya. Petrus, ini yang menyangkal Yesus 3 kali. Waktu dia mau disalib, dia bilang, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Aku mau mati dengan salib terbalik. Artinya kepalanya di bawah. Dia tidak layak seperti Tuhannya. Ini padahal mokong loh. Tapi begitu ditampakkan dengan Tuhan Yesus, dia mati syahid. Yakobus anak Alfius dilempar batu, dipukul sampai mati. Yohanes, cuma Yohanes ini digoreng gak mempan. Dia dibakar. Ya. Gak mati, lalu dibuang di Pulau Patmos, dia dapat wahyu, ya. Surat wahyu, dan dia hanya mati secara normal. Ada lagi satu, gak tak sebut gak enak, gak fair. Ya. Jeneng siapa? Yudas Iskariot. Dia bukan mati syahid saudaraku. Dia mati bunuh diri. Gantung diri karena menjual Yesus. Bapak Ibu yang kekasih. Mereka semua ini karena begitu dia melihat, memegang, mengalami kebangkitan itu. Maka dia berani menyerahkan diri. Dia tidak takut. Kalau belum lagi saudara, saya bacakan nanti saudara cari sendiri ya, di Google. Saudaraku yang namanya, siapa namanya? Murid daripada Yohanes. Dia mati waktu itu mau dibakar. Disuruh menyangkal Yesus. Lalu dia berkata, 86 tahun dia tidak pernah berbuat yang tidak baik kepadaku. Dia memberikan kasih. Masakan aku mau menyangkal dia. Akhirnya dia dibakar. Dan dia berkata, setiap daging yang terpotong-potong, dia akan mengatakan bahwa Yesus mengasihi engkau. Wow. Sebab itu kebangkitan ini bukan ilusi saudaraku. Ya. Ini adalah kebenaran. Ya, kita akan masuk terus. Kita bacakan. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 5 sampai 57. Dan 57. Kita baca. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah apa? Dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang apa? Telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pak Bu,
manusia yang ditakdirkan itu apa sih? Kematian. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, bonus yang nom-nom Israel. Saya dulu waktu baru nikah, berapa, ya masih muda. Kalau saya sama istri saya ngomong, dua, awak dewe iki ojo mati nom yo gitu saudaraku ya. Takut mati, semua manusia takut mati. Tidak ada yang tidak takut mati, semua takut mati. Tapi herannya, setelah saya bertobat, saya terima Yesus, sesuatu terjadi. Tidak tahu, ya. Maka itu kenalilah Tuhanmu, ya, kenali. Maka engkau akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Seorang raja dari Inggris, namanya siapa sih? Beatrix apa begitu saudaraku. Dia berkata, kalau kau mau bahagia, ya, bacalah Alkitab. Kalau kau mau sukses, bacalah Alkitab. Kalau kau mau diberkati, bacalah Alkitab. Memang benar saudara. Alkitab itu satu-satunya buku kehidupan. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan yes. Semua orang takut mati. Tapi Tuhan telah mengalahkan. Sekali lagi. Ya, mengalahkan yang namanya kematian itu. Di atas Bukit Jaljudah. Buktinya 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menyatakan diri. Memang saya tidak mengatakan saudara. Ya, semuanya harus melihat secara face to face. Tapi dalam pengalaman hidup setelah saudara bertobat, saudara dapat melihat dan merasakan. Bukan karena saya mampu. Tapi karena Kristus yang ada di dalam hidup saya. Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Next. Baca yang keras. 2, 3. Kebangkitan adalah apa? Pusat Injil. Ya, sekali lagi saudaraku. Ya, kebangkitan adalah pusat Injil. Tanpa kebangkitan kekristenan bocai. Sia-sia. Sama dengan kepercayaan lain. Karena isi Alkitab itu hanya satu yang diberitakan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu terus 2, 3. Tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Dengan itu kita memiliki kemenangan kekal. Berikan sorak-sorai yang panjang, katakan wow. Haleluya. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Terus aku bahagia menjadi milikmu. Saudara milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Angkat tangan saudara. Letakkan di atas kepala saudara. Saya tidak main-main. Katakan dalam nama Yesus. Saya bersyukur. Terima kasih. Tuhan, aku menjadi anakmu. Aku mau terus bertumbuh. Untuk mengenal Kau. Dengan kuasa kebangkitan. Aku percaya. Bahwa Engkau ada dalamku. Lebih besar dari persoalan-persoalan di dunia. Dan masa depanku adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Terus. Sebab Dia. Terus. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan panjang. Gak ada yang putus asa. Pak baru ditinggal pacar Pak. Alah ditinggal pacar. Kok dikasih lumui ganteng. Oh di pacar ya lu. Iya Pak aku ditinggal pasanganku Pak. Ada jangan khawatir. Damai sejahtera itu bukan karena pasangan saudara. Damai sejahtera kalau engkau mengutamakan Yesus dalam hatimu. Betul? Betul. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Ya, apalagi soal ekonomi. Dunia mengatakan begini-begini. Iya saya tahu. Pagi-pagi ada orang
telepon sama saya, pengusaha, Pak, masih Pak, saiki Pak, sagrame 2.000, piro? 2.015.000 jari ini. Sakilo 2 M Pak. Alah, wong sakilo 2 M kon bingung. Pasanganmu lho piro? Sopo Pak? Ya bojomu piro? Kayak gitu. Ya bojoku berarti 71. Oh iku Mas. Kan nilainya, kalau ditinggal dia bingung loh. Betul gak saudara? Iya dong. Iya. Jangan semuanya dinilai dari itu saudaraku. Iya. Tapi kalau saudara, haleluya, mengutamakan Yesus dalam hati dan pikiran saudara, tiap langkah saudara akan dituntun oleh Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Aku moro-moro iling. Gak apa-apa ya tak saksi ya. Saya ini nikahkan sudah lama, waktu saya ke Eropa itu sudah hampir 40 tahun lebih lah ya nikah. Saya itu kepingin kalau beli istri saya itu tas gitu loh saudaraku, yang cukup branded gitu ya. Ya enggak mahal lah, enggak sampai miliaran enggak sampai ratusan juta enggak. Saya hanya kepingin memberikan hadiah gitu karena dia ulang tahun gitu. Tak beli no saudara. Seneng. Oh Kamsia Pak, Kamsia itu. Lalu dia posting. Oh bukan posting, foto di Milan. Nah, mari gitu. Itu tasnya terbatas gitu loh. Apa namanya? Limited edition. Nok nggone Milan, nok Eropa hati-hati. Tak ulangi ya. Nok Eropa, nok nggone Milan, nok nggone Paris hati-hati. Padahal saya tuh diperingati loh sama anak saya. Yang nomor 2, hati-hati loh Pak, nok kono akeh copeti. Betul saudaraku, enggak dicopet. Mobil Mercy baru itu bis itu baru saudaraku. Saudara tahu bisa dibobol. Saya makan semua tur makan ya dibobol, diambil. Saya dijokok kudu wedak. Saya dijokok barang sing larang-larang tok. Sing murah gak diambil, termasuk tas istri saya. Waduh. Saya kan getun. Loh ya, saya ini saya ini orang Gemi saudaraku. Pakaian saya biasa sederhana. Cuma saya kepingin mengatakan hadiah. Aduh, gak enak. Tak lihat nyonya aku ya rada sedih, tapi ya enggak. Lalu saya tuh bilang sama Bu Gem, yang sorry lo yang, iki kano maneh, itu mupeng. Jadi saya nyari di Paris enggak ada, nyari di Roma enggak. Akhirnya ketemu lo mana lupa saya, di Milan enggak salah, tinggal beberapa. Gitu. Kau no maneh lo ya, gak usah tuku sing ngono, kon tuku sing wis gak usah. Ayo apa tuku maneh? Loh, eman. Iki kan waduh, wis gak apa-apa lah. Aku kehilangan kayak gitu enggak apa-apa. Sing paling penting gak gelem kelangan kon. Jalan saya langsung begini. Loh serius, saya gak masalah dia saudaraku. Ya, terpaksa saudaraku karena saya ini sudah ya dikasih berkat sama Tuhan kayak gitu, istri yang kayak gitu saudaraku. Lantas bisa itu saksi. Saya enggak apa-apa kehilangan, kata istri saya. Sing penting kata istri saya enggak kehilangan Mas Gunawan katanya. Cik seneng gini ngono iku. Oh haleluya, haleluya. Next, ya. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberi hidup baru bagi saudara saya. Saudara, manusia lama tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Siapapun di dunia ini, kaya, bijaksana,
tanpa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada gunanya. Sia-sia. Ya, kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tapi satu kekuatan transformasi ya, dalam hidup orang yang percaya. Yuk yang kuning dibaca, 2, 3. Kita dipanggil untuk meninggalkan dosa dan berjalan dalam hidup yang baru. Hidup dalam terang, bukan lagi dalam kegelapan. Orang yang terima Yesus, orang yang mengenal Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus sudah berkata, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang jalan gelap itu gak enak, saudara. Nabrak-nabrak gak karu-karuan. Meskipun bukan uangnya sendiri, sikat. Karena gelap. Tetapi kalau dia berjalan dengan Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia akan berjalan di dalam terang daripada Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Roma 6 ayat 4. Baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Wow, katakan wow. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Gak usah takut. Gak usah saudara, apa namanya. Kalau dikata-katai orang, gak usah dimasukkan hati dalam-dalam. Pak sakit hati, iya sakit hati sementara. Jangan bawa ke dalam, jangan sampai matahari terbenam. Ya saudara dalam menyenangkan semua orang. Ya sadar itu. Tapi kalau saudara dengar apa yang Tuhan katakan. Barang siapa mendengar dan menyimpan firman-Nya, damai sejahtera yang melampaui akal akan tetap memelihara dalam kehidupan saudara saya. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus berkata, perhatikan baik-baik. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wis ojo eling-eling sing biyen. Saudara mungkin gagal, rumah tangga, kesehatan, ekonomi, ya mungkin sudah gagal masa lalu, ditipu orang. Aduh, sudah jangan diingat-ingat. Iya Pak, saya punya pikiran Pak, kadang-kadang ingat. Iya kadang-kadang ingat, saya masih ingat uang saya dimakan orang berapa saja. Tapi tidak saya ingat-ingat. Kalau saya ingat-ingat, oh tidak mungkin saya berani berdiri di depan saudara menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan sumber segala berkat. Betul? Betul. Saya tidak mau ingat. Oh di Sampit ada, di Timor Dili ada. Oh banyak saudaraku. Ya, lebih dari 1-2 M. Tapi tidak mau saya ingat-ingat. Yang saya tolong, tak tolong. Mau dimasuk ke penjara, tak tolong saudaraku. Malah dia mengkhianati saya. Ini saya tahu. Saya kasih barang. Ini cerita ya. Keliling. Ya. Tagihan. Ya dia nagih. Nggak pakai nota. Tapi kan dia yang keliling. Ya, dikasih tanda terima. Uangnya diambil semua sama dia. Diambil semua. Mobil saya Toyota Lux zaman itu. Ya, saudara tahu ditaruh di mana? Di Malang. Orang yang saya tolong.
Tapi terus bagaimana Pak? Ya sudah. Saya harus bertanggung jawab. Saya lapor ke polisi. Ya kan? Loh iya toh, saya tahu saya pengusaha. Supaya saya tidak dituduh kong kali kong. Ya Pak ya? Kan tidak salah saya. Saya lapor. Ketangkep. Wah itu panjang, singkat cerita. Ketangkep, ya masuk penjara. Saudara tahu? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya bersaksi di depan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya itu besuki saudaraku. Tak beli no makanan. Orang bilang aku goblok. Ya be goblok be aku ya. Serius. Minta rokok. Ya tak tukar rokok saudara. Ya apa saudaraku. Saya tidak dendam. Saya sudah ngampuni. Saya baik. Satu kali ketemu. Ya, dia minta didoakan. Saya pergi ke rumahnya. Daerah Pelampitan sana. Tidak ketemu sama Pak Yusuf full time. Akhirnya saya dengar dia mati kena cancer. Ya, saudara pun kasih percayalah. Ya, percayalah. Kalau saya melepaskan, haleluya. Saudara ciptaan baru. Ya, yang lama sudah yang baru sudah. Rasul Paulus berkata, aku meninggalkan masa laluku. Dan berlari-lari pada tujuan, panggilan sorgawi. Untuk menerima hadiah daripada Tuhan. Mahkota kekekalan. Saudara kalau saudara ingat-ingat kayak gitu. Masa depan saudara itu luar biasa. Serius. Saya katakan saya di atas, ya tidak di atas, tidak. Saya hamba Tuhan. Saudara. Itu yang saya alami. Saudara adalah ciptaan baru. Saudara ciptaan baru. Bagi Tuhan, untuk memberkati saudara itu paling gampang. Ya, cancer itu paling berat. Ya, tapi bagi Tuhan untuk menyembuhkan cancer, kalau Tuhan mau, ya bagi Tuhan untuk menyembuhkan cancer, ya. Dan penyakit panu, podo gampangi, podo membalikkan telapak tangan, dia apa ya? Kira-kira ngerti? Tapi nek lara panu, ojo doa terus jengking-jengking Tuhan kok enggak sembuh-sembuh. Wis tukono kalpana Saudara. Ya, gosok engko waras. Maksud saya saudaraku, bagi Tuhan ada yang mustahil, amin. Ya, saya lihat Pak Gunawan di belakang tadi. Ya itu Pak Gunawan di belakang itu. Pak Gunawan bisa berdiri Pak Gunawan? Bisa. Nah, beliau ini stroke saudaraku. Stroke. Saya datang ke rumahnya itu sudah, tanya istri tidak berdaya, nangis tok. Apa yang saya katakan? Firman Tuhan, bukan saya hanya saya katakan firman Tuhan. Dia bangkit, dia memberikan kehidupan. Kalau kapan-kapan kalau sudah betul-betul sehat, sekarang sih sehat ya, biar dia bersaksi. Dia ini sudah beberapa kali kena stroke saudara. Hampir mati. Tapi Tuhan yang ajaib. Dia hidup. Tepuk tangan panjang. Haleluya. Next. Kubur kosong bukan akhir cerita. Katakan kubur kosong bukan akhir cerita. Salib. Katakan salib bukan akhir cerita. Terus itu adalah apa? Awal kehidupan baru yang penuh kuasa dalam Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. How great. Tuhan besar, Tuhan besar, amen. Tuhan besar. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ayo. Jangan loyo-loyo aja. Loyo-loyo. Loyo-loyo. Orang Madura itu ngomong yo. Oh, soalnya saya pakai gigi palsu dari pelat saudaraku. Yo. Cok lo saudaraku. Angel yang cok guyu kan. Bojomu diguyu. Yo. Ojo yo saudara. Ya, jangan loyo saudara. Semangat saudara. Ya, semangat. Maka itu yel-yel kita. Ya. Apa kabar saudara?
antusias. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Antusias itu kan artinya semangat. Kalau saudara baca arti aslinya, ya, antusias itu Tuhan berada di dalamnya. Jadi kalau semangat, Tuhan itu di dalam saudara bergerak. Tidak ada orang senang dengan orang yang mencucu, tidak senang. Ya Pak ya. Rezekimu ado, ya betul itu. Coba kalau saudara, aduh semel. Terus berbuat baik saja. Ya kayak Andi itu. Mari potong rambut ya. Ketok ganteng pol. Ini Alvin ya? Kevin ya? Kevin itu suka cita terus loh. Istrinya baru melahirkan. Senang setengah mati. Anaknya perempuan ya? Waduh podamnya anakku wedok kabeh. Saya tak doakan wedok loh Win. Set loh, kalau anak perempuan tuh senang loh. Dikunciri, diapakno lucu. Ngarek lanang lah gak ngono. Diapakno. Ya. Next ya. Baca keras 2-3. Kebangkitan bukan hanya sesuatu yang terjadi pada Yesus. Tetapi itu juga terjadi dalam diri kita. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya berbicara ini berdasarkan kebenaran yang harus saudara pahami, harus saudara alami. Karena begitu saudara praktekkan setiap hari, beda. Cara pandang saudara dalam dunia, cara pandang saudara terhadap musuh-musuh yang menyakiti saudara, jauh sekali. Karena saudara punya kuasa kebangkitan. Ya. Rasul Petrus, siapa Petrus? Murid yang menyangkal Yesus 3 kali, Tapi apakah Yesus lalu tidak mengabaikan karena dia menyangkal? Enggak. Bahkan Petrus yang berani ngomong, Guru, kalau semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku mau mati buat engkau. Itu mulutnya Petrus, saudaraku. Belum berapa hari dia sudah menyangkal 3 kali. Aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal dia. Tapi haleluya. Yesus bangkit. Nah ini seringkali saya katakan, harus diingat-ingat kalau saudara susah. Seolah-olah semua mengabaikan, bahkan merasa saudara berdosa di hadapan Tuhan. Oh saudaraku, itu tipu daya iblis. Enggak. Yesus bangkit, dia menghampiri Petrus. Dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Dia menekan diri bukan 1 kali, bukan 2 kali, berkali-kali. Sebab itu Petrus berkata, kok enggak ditulis, tapi tadi kok ya puji Tuhan. Pembukaan tadi sebelum ibadah ditulis. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-3. Tolong dibuka Sen. Ada ya 1 tadi. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita masuk. 2. Ada Sen? Kalau nanti buka lagi atau saya bacakan. Oke. Pelan-pelan saudaraku, seksama. Ya. Saudara ada kuasa kebangkitan. Sudahlah. Tidak akan pernah meninggalkan saudara. Mulutnya Tuhan tuh oh ya dan amin saudaraku. Tidak seperti presiden. Maksud saya presiden manusia juga kan. Bisa salah. Bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia berkata, ini Petrus, ini murid yang menyangkal. Setelah berjumpa, dia menulis dan dia mati dengan kepala disalib di balik. Yuk pelan-pelan, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena apa? Rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan
Yesus Kristus dari antara orang mati. Suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Tepuk tangan yang panjang, haleluya. Ini Petrus yang nulis. Kalau dulunya sebelum dia kenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya, dia menyangkal. Tapi setelah kenal dan berjumpa dengan Yesus, dia berani mati. Kepalanya harus di bawah. Tidak mau seperti Tuhan. Luar biasa. Next, yang terakhir. Kebangkitan Kristus menjamin hidup kekal. Saudara akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Baca terus, 2, 3. Yesus adalah jaminan atas hidup kekal. Kebangkitannya adalah apa? Janji yang pasti bagi kematian, bukan akhir bagi orang percaya. Ada harapan yang tak pernah padam. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Berikan sorak-sorai yang banyak. Yohanes 11 ayat 25. Next ya. Ini sebelum Yesus, beberapa saat sebelum disalib, dia berkata kepada semua murid-muridnya. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katakan percaya. Karena apa? Saksinya banyak. Bukan hanya murid-muridnya. Bahkan orang-orang yang rela. Oh saudaraku, kalau saudara sungguh merenungkan saudaraku. 2000 tahun yang lalu terjadi satu berkat yang luar biasa di dunia ini. Kenapa? Sejak Yesus itu bangkit, terjadi perubahan kebudayaan. Contoh, rumah sakit didirikan. William Booth itu karena apa? Karena berjumpa dengan Yesus. RKZ, semuanya itu. Perhatikan saudara, semuanya didirikan. Belum lagi panti jompo. Mother Teresa. Mother Teresa itu orang, aduh luar biasa. Dapat memelihara, merangkul orang-orang lain bangsa. Orang India. Gak bisa dibayangkan saudara. Kalau bukan roh Yesus yang di dalamnya Mother Teresa. Impossible. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya. Maka itu ayo. Belajarlah firman Tuhan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Baca. Renungkan. Ambil hikmahnya. Jangan terus-terusan. Dari pagi sampai sore sampai malam lihat TikTok terus. Iya. Nggak tahu TikTok itu keranjingan. Sing di TikTok saya saudara. Iya, saudara keluar terus pulsanya. Iya, tapi kalau saudara haleluya. Waduh, kalau sing seneng ya, sing wedok-wedok ketara ae saudara. Tapi enggak tahu orang laki enggak seneng. Seneng tapi enggak kalau orang perempuan enggak seneng. Aduh, kalau wanita itu aduh dari kecil remaja sudah nikah sampai wis tuwek. Senengane drama Korea, TikTok, tak delok sing menteleng ambek aku berarti ya iku ngono ae. Lah iya, aduh, TV saya gak payu, ya. 1 Tesalonika. 4 ayat 14. 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama
sama dengan Dia. Next. Saya panggil semua tim WL maupun pemain musik. 2, 3. Kebangkitan bukan hanya masa depan yang memiliki pengharapan, tetapi bukan hanya untuk masa depan. Mungkin saudara kenal sekarang ada masalah. Iya, masalah itu ada. Ya. Bukan besok, mungkin sekarang ada yang mengalami masalah problem hidup saudara. Saya ngerti. Rumah tangga, ekonomi, sakit penyakit. Satu hal saya tahu. Ya. Kekuatan, kebangkitan ini bukan untuk masa depan. Tapi masa kini. Katakan masa kini. Katakan sekarang. Saiki. Sok bahasa Indonesia gak ngerti, bahasa Jawa gak ngerti. Bahasa Mandiri. Kewijing atau kewancung. Ngerti artinya? Berdiri kita teguh. Bersatu kita. Oh saudaraku, kalau waktu itu saya tidak kenal Tuhan Kristus putus asa barangkali. Anak 4 Yosua belum lahir ya. Yosua lahir itu saya sudah bertobat. Anak 4 semuanya habis, rumah kontrak, rumah sudah beli tapi utang banyak. Seperti mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Tidak mungkin. Ya. Tapi tidak tahu kekuatan daripada Tuhan itu luar biasa. Ya. Yang terakhir. Next. Yuk kita bangkit berdiri, baca keras. 2, 3. Kebangkitan Kristus berarti tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada hati yang terlalu hancur bagi kasih dan kuasa kebangkitan. Yang suka katakan amin, yang suka katakan yes. Baca kembali dengan seksama. Mungkin ada di antara saudara yang sakit hati, ya, mungkin ada orang yang putus asa. Mungkin ada yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan karena berdosa. Hari ini perhatikan ya. 2, 3. Kebangkitan Kristus berarti tidak ada luka yang terlalu dalam, tak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada hati yang terlalu hancur bagi kasih dan kuasa kebangkitannya. Katakan haleluya. Katakan glory. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin.